Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Aziz. Saya dari Universitas Wiraraja Madura, Fakultas Teknik, Prodi Informatika. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang teknologi informasi. Lebih tepatnya yaitu tentang pengenalan teknologi dan juga informasi. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu definisi teknologi dan juga informasi. Teknologi informasi adalah istilah terhadap berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan juga penyebaran informasi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari teknologi dan juga informasi. Setahu saya ada 6 fungsi dari teknologi informasi. Yang pertama yaitu sebagai pencatat atau merecord, yang kedua sebagai media penyimpanan, yang ketiga juga sebagai sistem memproses atau mengolah data untuk mengirimkan kepada orang lain. Nah, yang keempat yaitu mengambil kembali data yang telah kita proses. Yang kelima yaitu sebagai media pengirim, dan yang keenam yaitu sebagai media penerima informasi dari data orang lain. Berikutnya yaitu pengertian atau definisi teknologi informasi menurut para pakar. Yang pertama ada Hack and Ken. Pada tahun 1996, Hack and Ken mengatakan bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Selanjutnya dari Martin pada tahun 1999. Menurut Martin, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, perangkat keras dan juga perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi dan komunikasi untuk mengirimkan informasi. Yang ketiga ada dari William Sawyer pada tahun 2003. William mengatakan, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan juga video. Nah, selanjutnya yaitu definisi dari data dan informasi. Data merupakan sekumpulan fenomena alam dalam bentuk angka, kata, gambar, atau bentuk lain, termasuk di dalamnya hasil dari pengalaman, observasi, dan juga penelitian. Raw data atau data mentah merupakan angka, karakter, gambar, atau bentuk lain yang digunakan untuk mengkonversi kuantitas fisik ke dalam simbol dalam pengertian yang luas. Selanjutnya yaitu pengertian informasi. Informasi adalah data yang terstruktur atau data hasil olahan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari teknologi. Teknologi adalah ilmu yang berkaitan dengan seni atau sains dengan mengaplikasikan pengetahuan ilmiah menjadi praktis. Menurut Redband, teknologi adalah meliputi semua alat, mesin, aparat, perkakas, senjata, perumahan, pakaian, peranti pengangkut atau pemindah, dan juga pengomunikasi, dan keterampilan yang memungkinkan kita menghasilkan semua itu. Sedangkan menurut Kamus Merriam-Webster, teknologi adalah terapan praktis pengetahuan khususnya dalam ruang lingkup tertentu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan penerapan teknologi informasi. Yang pertama ada speed atau kecepatan, yaitu komputer dapat mengolah data dalam hitungan detik, bahkan sepersekian detik. Contohnya kita bisa membuat data di komputer, di Word, di PowerPoint, Excel, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu konsisten. Hasil pengolahan data lebih konsisten, tidak berubah-ubah dibandingkan dengan zaman-zaman dulu. Nah, selanjutnya yaitu precision atau ketepatan. Komputer dapat mendeteksi perbedaan yang sangat kecil dan dapat menghitung perhitungan yang sangat sulit. Yang bisa kita kenal contohnya yaitu AI atau kecerdasan buatan yang sekarang sudah bisa kita pakai, yang bisa kita kenal dengan Android
atau segala macamnya. Yang terakhir yaitu reliability atau kehandalan, yaitu yang dihasilkan lebih dapat dipercaya dibandingkan manusia, apalagi dengan cowok ya terutama. Selanjutnya back to topic. Selanjutnya yaitu 4 peran teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan 4 saja. Yang pertama yaitu dalam bidang sosial, yang kedua dalam bidang pendidikan, yang ketiga itu dalam bidang ekonomi, dan yang keempat yaitu dalam bidang pemerintahan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang dalam bidang sosial. Penerapan teknologi informasi dalam bidang sosial. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lainnya. Contohnya yang sering kita pakai yaitu sosial media, yaitu WhatsApp, Facebook, Line, Instagram, Twitter, atau yang lain-lain. Kalau dulu kita berkomunikasi kalau untuk yang jauh ya, dari Jakarta ke Madura atau bahkan dari luar negeri itu susah, dan sekarang dengan adanya teknologi kita bisa berkomunikasi lewat WhatsApp, lewat media sosial tentunya, itu bahkan lebih mudah. Selanjutnya yaitu dalam bidang pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Ya, contohnya pada pandemi sekarang ini, biasanya kita belajar tatap muka. Dengan adanya teknologi, kita sekarang bisa belajar tanpa tatap muka secara langsung karena pandemi ini. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi e-learning, contohnya ada Zoom, Google Meet, bahkan WhatsApp juga, atau yang lain-lain. Itu sangat memudahkan kita bagi mahasiswa atau siswa dengan guru ataupun dosen, memudahkan pembelajaran lah. Selanjutnya, komunikasi kemajuan teknologi informasi juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Dan juga yang terakhir, peran teknologi informasi dalam pendidikan yaitu sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem teknologi informasi. Kalau zaman dulu, kalau kita bayar bayar uang pendaftaran itu harus ke sekolah. Dengan adanya teknologi informasi kita bisa bayar pendaftaran melalui ATM, bahkan m-banking, misalnya yang sekarang mobile banking di handphone, jadi kita tidak perlu susah payah. Selanjutnya yaitu langsung saja saya akan menjelaskan penerapan teknologi informasi dalam bidang ekonomi. Yang pertama, memudahkan manusia dalam berbelanja dengan adanya online shopping. Nah, kalau dulu sebelum adanya online shopping, kita itu belanja itu harus ke mall, harus ke pasar. Nah, sekarang semua yang kita inginkan tinggal kita klik pakai handphone ataupun pakai komputer, maka kita bayar, kita tunggu barangnya sampai. Selanjutnya yaitu memudahkan dalam pembukaan lapangan pekerjaan. Jadi kita kalau mau daftar kerja itu biasanya sekarang itu bisa memakai lewat web atau enggak lewat Google Form, biasanya dikirim. Dan juga mempermudah transaksi bisnis baik bagi perusahaan maupun juga perorangan. Nah, yang selanjutnya yaitu mempermudah kegiatan promosi suatu produk dengan fasilitas iklan di internet. Ya, iklan sekarang sangat mudah sekali ya. Kalau dulu itu biasanya kita untuk mengiklankan produk biasanya lebih mengutamakan secara langsung, face to face. Kalau sekarang lebih cepat kita menggunakan iklan atau promosi. Kita bisa mempromosikan bisnis kita di website, di sosial media, itu bahkan lebih mudah, lebih cepat, dan tentunya lebih banyak mendapatkan pelanggan. Amin. Baik, sekarang saya akan menjelaskan peran IT atau
teknologi informasi dalam bidang pemerintahan. Teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut e-government membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-government juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan juga industri. Nah, yang terakhir yaitu masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah. Ini adalah contoh web pemerintah yang bisa kita semua akses yaitu indonesia.go.id. Salah satu contoh ya. Dan baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.